8 jam sehari semalam kalau dihitung. Berarti kalau kamu umur 60 tahun, 20 tahunnya kamu itu tidur. Betul enggak? 20 tahunnya kerja, 20 tahunnya untuk lain-lain gitu loh. Dan terus ada orang sehari 16 jam main game. Istiqomah itu main game sampai dia mati. Berarti 40 tahun kan dibuat main game. Nah setelah mati ditanya, "Marabbuka?" Mobile Legend. Ya jadi itu. Jadi jangan sampai tidak barokah. Boleh main game, boleh bersenang-senang, tapi jangan sampai melalaikan kewajibanmu baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Bulughul Maram, yang mana insya Allah pada malam hari ini adalah kajian tafsir terakhir di bulan Ramadan. Dan insya Allah kajian tafsir ini akan kita lanjutkan kembali seperti hari-hari normal sebelumnya, yaitu setiap malam Jumat dan setiap malam Selasa 2 minggu sekali di Majelis Zikir Ihsan Kamil. Nah, pada malam hari ini kita masih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami datangkan Musa, Nabi Musa, alkitab atau kitab Taurat, wa qaffayna, dan telah kami susulkan min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa, bir-rusul, dengan para utusan. Wa ataina, dan kami datangkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, al-bayyinati, dengan membawa bukti-bukti atau mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan Isa bin Maryam biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Afakullama ja'akum rasulun, apakah apabila telah datang kepada kalian para utusan yang membawa pelajaran atau pengajaran, bima la tahwa anfusukum, yang mana pengajaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri kepada para rasul. Fa fariqan kadzabtum, sebagian dari kalian mendustakan para rasul. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian membunuh para rasul atau para nabi. Masih ingat kemarin sampai di mana? Ruhul Kudus. Ruhul Kudusnya sudah sampai di mana? Kan panjang itu. Sampai di malaikat. Ar-Ruh itu adalah malaikat Jibril. Ar-Ruh itu adalah malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga para malaikat. Kemudian diterangkan Ruhul Kudus, bahwa Ruh itu adalah malaikat Jibril. Al-Kudus adalah Allah. Ar-Ruh adalah malaikat Jibril, Al-Kudus adalah Allah. Itu sebagian pendapat dari para ulama. Al-Sardi mengatakan bahwa Al-Kudus adalah Al-Barokah. Jadi Al-Kudus itu Al-Barokah atau berkah. Apa makna barokah? Barokah itu artinya az-ziyadah wan nubuwah fi kulli khair, bertambah dan bertumbuh kebaikan di dalamnya. Jadi sesuatu nilainya sama, tapi kalau ada nilai barokahnya, kemanfaatannya akan lebih besar dibandingkan yang tidak ada nilai barokahnya.
Kalau kepingin tahu barokah atau tidak, itu gampang ngetesnya. Ini kan pegawai rata-rata gajinya kan sama. Pas waktu awal bulan, akhir bulan nerima gaji, nah coba dicek sampai akhir bulan berikutnya. Siapa yang gajinya serak, itu menandakan gajinya barokah. Tapi siapa yang baru nerima, keluarnya set itu berarti tidak barokah. Nah, kenapa kok tidak barokah? Banyak alasannya. Faktor penyebab rezeki itu tidak barokah banyak alasannya. Bisa jadi karena ibadahnya kepada Allah kurang. Bisa jadi prasangka baiknya kepada Allah kurang. Bisa jadi perlakuan kepada orang tuanya kurang baik. Bisa jadi perlakuan kepada keluarganya, baik kepada suami maupun istrinya kurang baik, kepada anak-anaknya kurang baik. Atau bisa jadi tingkah lakunya menyakiti hati orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, hal-hal tersebut yang membuat rezekinya jadi tidak barokah. Jadi Nabi Isa wa ayyadnahu bi ruhil qudus, itu maksudnya Nabi Isa dikuatkan dengan bukti-bukti mukjizat yang dipenuhi dengan keberkahan. Itu menurut sebagian ulama. As-Saddi yang mengatakan al-barokah adalah berkah. Kalau barokah waktunya barokah, kan ada orang usianya 30 tahun tapi keilmuannya mengalahkan orang yang usia 60 tahun. Nah, itu berarti 30 tahunnya dia itu barokah. Sementara yang 60 tahun tidak barokah. Ada anak usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Berarti 7 tahunnya dia itu lebih barokah daripada usianya kita saat ini. Nah, itu yang namanya barokah. Ada waktu yang barokah, ada harta yang barokah, ada hidup yang barokah, ada benda yang kamu miliki membawa barokah atau tidak. Kalau barokah, pasti kemanfaatnya akan jauh lebih banyak. Ilmu juga begitu, ada ilmu yang barokah, ada ilmu yang tidak barokah. Apa itu ilmu yang barokah? Walaupun sedikit, cuma bisa alif ba ta sa, tapi banyak orang ngerti alif ba ta sa dari dia, itu barokah. Meskipun bisa tafsir Quran, tapi ilmunya tidak diamalkan, yaitu tidak barokah. Jadi barokah itu artinya kemanfaatannya lebih panjang. Nah, sekarang coba kamu cek, uangnya kamu itu sudah barokah belum? Hidupnya kamu itu sudah barokah belum? Waktu yang dikasih itu sudah barokah belum? Coba bayangkan, berapa banyak orang pegang handphone atau main game bisa kuat sehari sampai 5 jam. Ada yang kuat sampai 10 jam. Betul ya? Itu 5-10 jam digunakan buat main game terus, buat main handphone terus. Hidupnya terbuang sia-sia untuk sesuatu yang tidak jelas. Bukan tidak berkah lagi, tidak jelas. Waktunya dihabiskan untuk begitu aja. Jadi akhirnya apa? Usia 20 tahun main game, setiap hari istiqomah 10 jam sampai 15 jam misalkan. Usia 30 tahun dia tetap main game. Coba cek apa kemampuan yang meningkat di dalam hidupnya. Kemampuan apa yang dia punya? Tapi coba kalau misalkan dia beraktivitas di dunia kerja, atau mungkin keahlian yang dia miliki, pengabdiannya di agama, maka seiring bertambahnya usia kemampuannya akan semakin bertambah. Karena orang yang mau berusaha itu alaminya pasti kemampuannya akan bertambah. Kamu waktu pertama kali masuk ke toko ini tidak tahu apa-apa, betul enggak? Tapi ketika kamu terus masuk, terus kerja, kemampuan kamu lama-lama semakin meningkat. Awalnya bingung untuk mengetahui jenis barang. Setelah tahu jenis barangnya, bingung tempat stoknya. Setelah tahu tempat stoknya, bingung cara melayani pelanggannya. Setelah tahu cara melayaninya, bingung bagaimana supaya pelanggan itu belinya banyak. Dan sekarang kamu sudah lewati semuanya. Semuanya sudah punya kemampuan, sudah tahu kualitas barang, sudah tahu di mana stok barang, sudah tahu bagaimana cara melayani pelanggan, dan mampu membuat pelanggan nyaman sehingga belinya jadi banyak. Ini semua sudah bisa. Nah, berarti menandakan apa? Kemampuan kamu meningkat, kerjanya kamu di sini barokah. Nah, coba bayangkan kalau kamu main game 2 bulan yang lalu, kamu masuk kerja di sini sampai sekarang main game, apa kelebihan yang meningkat setelah main game selama 2 bulan? Nggak ada kan? Apa?
skill main game. Sampai detik ini saya tidak pernah tahu ada orang tua yang mau ngambil mantu anak yang punya keahlian skill main game. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin skill main game. Ada. Jadi artinya hidup ini jangan sampai tidak barokah. Boleh main game tidak dilarang, tapi jangan sampai game itu melalaikan kewajibanmu. Game itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa penatmu. Ketika kamu sudah lelah, sudah jenuh, maka kamu main game boleh. Tapi kalau kerja sambil main game, sampai hidupmu itu setiap hari diisi main game, itu tidak barokah. Coba hitung sudah, rata-rata manusia hidup berapa tahun? 60 tahun. Rata-rata orang tidur berapa jam? 8 jam. Rata-rata orang kerja berapa jam? 8 jam. Rata-rata orang bersantai, makan, istirahat, kumpul sama keluarga, main berapa jam? 8 jam. 8 jam sehari semalam kalau dihitung. Berarti kalau kamu umur 60 tahun, 20 tahunnya kamu itu tidur. Betul enggak? 20 tahunnya kerja, 20 tahunnya untuk lain-lain. Gitu loh. Dan terus ada orang sehari 16 jam main game. Istiqomah itu main game sampai dia mati. Berarti 40 tahun kan dibuat main game. Nah setelah mati ditanya, "Marrabbuka?" Mobile Legend. Ya jadi itu. Jadi jangan sampai tidak barokah. Boleh main game, boleh bersenang-senang, tapi jangan sampai melalaikan kewajibanmu baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Qudus adalah suci. Jadi sama dengan ulama yang sebelumnya. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab bahwa Ibnu Zaid telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, bahwa Allah menguatkan Isa dengan roh dalam kitab Injil sebagaimana dia menjadikan roh dalam Al-Quran. Keduanya adalah roh Allah seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Jadi gini, jangan kamu samakan rohnya Allah dengan rohnya makhluk. Kenapa? Karena kalau rohnya makhluk itu tidak abadi. Tapi kalau rohnya Allah, zatnya Allah itu tidak ada bandingan dengan segala makhluk. Jadi semua yang ada di muka bumi tidak sama. Dan salah satu cerminan dari rohnya Allah bahwa menandakan Allah itu hidup, Allah itu tidak akan pernah mengalami kematian adalah melalui firman-Nya. Maka roh itu bisa diartikan wahyu. Rohnya Allah itu bisa diartikan wahyu. Maka ketika Nabi Musa diberikan rohnya Allah berupa kitab Taurat, Nabi Isa diberikan rohnya Allah berupa kitab Injil, dan Nabi Muhammad SAW diberikan wahyunya Allah berupa kitab Al-Quran. Maka karena kalau Al-Quran ini sudah ada rohnya Allah, Ruhullah di dalam kitab ini, maka pasti kitab ini mengandung manfaat magic yang tidak kita rasakan. Apa saja manfaat magicnya? Pertama, yang hadir di sini ini pernah nggak merasakan ketika dalam kondisi sumpeknya setengah mati, punya masalah kok kayaknya nggak bisa diselesaikan, terus buka Al-Quran, baca Al-Quran, hatinya terasa lebih tenang? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah. Beneran pernah? Ya. Kok cuma sebagian yang jawab, yang lain mana enggak? Nah, sekarang saya tanya, yang pernah itu ketika baca tahu artinya atau tidak? Kok bisa tenang padahal tidak tahu artinya? Kan masih mendingan dengerin lagu-lagu galau kan? Kalau bisa tenang dengerin Al-Quran, jawabannya itulah salah satu dari mukjizat Al-Quran. Walaupun tidak tahu artinya, tapi bisa menenangkan hati. Sama dengan orang tua yang hatinya gelisah. Nanti kalau udah jadi orang tua semua, tanyakan sama yang sudah pengalaman, di luar sumpek, stres, mangkel, pulang denger suaranya, belum bisa ngomong, baru ocehannya, hilang segala capek, hilang segala kesumpekan. Mendengarkan suara anak, nah itu baru anak. Apalagi kalau rohnya Ruhullah, firman-Nya Allah. Jadi sekali lagi jangan disamakan rohnya Allah dengan rohnya
makhluk, jangan keliru arti, jangan keliru tafsir. Kedua, mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya kita kalau mau belajar sulit atau gampang sih? Kalau dipikir secara akal, sulit. Pelafalannya, lisannya ada sama dengan lisan kita, betul ya? Ya. Kemudian tajwid panjang pendeknya, kita kalau ngomong kan tidak ada tajwidnya. Ya. Sementara baca Al-Quran harus pakai Tajwid. Kemudian ketiga, penghafal hurufnya. Hurufnya melungker-melungker, bulat-bulat kayak gitu itu. Rasanya kan sulit kan? Tapi coba kamu bayangkan, jangankan membaca. Anak umur 5 tahun, anak umur 7 tahun pun ada yang bisa menghafal Al-Quran. Berarti itu menandakan mukjizatnya Al-Quran. 3. Mukjizat Al-Quran. 3. Mukjizatnya Al-Quran ini karena dia mengandung ruh-ruh. Orang yang sakit, kalau dibacakan Al-Quran secara terus-menerus, maka sakitnya bisa sembuh atas seizin Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan telah kami turunkan sebagian dari Al-Quran, di dalamnya adalah obat dan rahmat. Sakit, baca Al-Quran, insya Allah walaupun sakitnya belum diangkat, tapi kesumpekan, kegelisahan menanggung sakitnya diangkat oleh Allah. Sumpeknya itu diangkat, sakitnya belum sembuh, sumpeknya diangkat dulu. Nah kalau sumpeknya sudah diangkat, hatinya gembira, hatinya tenang. Nah kalau hatinya tenang, sakit akan cepat sembuh, bukan hilang, sembuh. Nah sama, kamu kalau baca Al-Quran, ini omongan guru-guru saya, banyak para ulama yang mengatakan hal ini. Mustahil orang akan fakir miskin kalau setiap hari dia baca Al-Quran. Mustahil akan fakir miskin kalau tiap hari dia mau membaca Al-Quran. Jadi kalau kamu masih fakir, masih miskin, cek baca Al-Qurannya tiap hari apa enggak. Tidak mungkin orang itu akan fakir dan miskin kalau dia mau membaca Al-Quran setiap hari. Kalau kaya belum tentu, tapi fakir miskin dijamin sama Allah tidak mungkin terjadi pada orang tersebut. Jadi ayo pulang ini bacalah Al-Quran walaupun cuma 5 ayat, 10 ayat, beristiqomah benar. Insya Allah itu pelan-pelan hidupmu itu pasti akan semakin meningkat, baik dari sisi ekonomi, ketenangan batin, kedewasaan, kehormatan di masyarakat, kemuliaan di mata Allah, itu pelan-pelan akan terus diangkat oleh Allah barokah pembacaan Al-Quran. Karena kamu baca Al-Quran sama dengan kamu menyambung komunikasi langsung dengan Allah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil yang paling mendekati kepada kebenaran dari semua itu adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa ar-ruh dalam ayat ini bermakna malaikat Jibril. Karena sesungguhnya Allah telah memberitakan bahwa Dia telah menguatkan Isa dengan roh tersebut seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, udzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibu-ibumu. Idz ayyatuka bi ruhil qudus. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah wat tawrata wal injil. Aku mengajar kepada kamu dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil hingga akhir ayat. Surat Al-Maidah ayat 110. Jadi ulama itu lebih sepakat kalau pendapat yang paling kuat dari Ruhul Qudus yang dimaksud ini adalah malaikat Jibril. Itu sesuai dengan firman Allah kepada Nabi Isa, di mana Nabi Isa diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dan diingatkan tentang bagaimana Nabi Isa dikuatkan dengan Ruhul Qudus. Apa saja peristiwa yang terjadi dengan dikuatkan melalui Ruhul Qudus? Pertama, Nabi Isa punya kemampuan berbicara ketika masih di dalam buayan, baru lahir itu bisa ngomong, tentunya kan melalui Ruhul Qudus, melalui malaikat Jibril dengan kekuasaan Allah. Kemudian ketika dewasa punya kemampuan berbicara yang baik.
Itu juga tentunya melalui Rohul Kudus. Karena syarat nabi itu harus punya kemampuan berbicara yang baik. Kalau dia tidak punya kemampuan berbicara yang baik, maka Allah akan kasih pendamping nabi lain yang punya kemampuan bicara yang baik. Contohnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu dia pelo, tidak bisa ngomong dengan baik. Maka Allah menunjuk Nabi Harun, kakaknya, yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi keilmuannya lebih pandai Nabi Musa, tapi komunikasinya lebih pandai Nabi Harun. Nah, para nabi dan rasul rata-rata seimbang antara keilmuan dan kemampuan komunikasinya, berbicaranya. Kemudian Nabi Isa juga diajarkan untuk menulis, membaca Alkitab, bahkan diajarkan kitab Injil, Taurat dan Injil. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Dia telah menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Seandainya roh yang dijadikan sebagai penguat Isa adalah kitab Injil, niscaya firman-Nya il ayyatuka bi Ruhil Kudus, ingatlah ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, dan firman-Nya wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan ingatlah ketika aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, merupakan kata ulangan yang tidak mengandung arti apapun, sedangkan Allah Maha Suci dari hal yang tidak mengandung faedah dalam berkhitab kepada hamba-hambanya. Maksudnya kan tadi surat Al-Maidah itu ada kalimat in ayyatuka bi Ruhil Kudus, dikuatkan dengan Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan ayatnya wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Allah mengajarkan menulis hikmah, Taurat dan Injil. Nah, sekarang kalau seandainya Roh Kudus itu dikatakan sebagai apa? Roh Kudus itu dikatakan sebagai kitab Injil, maka tentunya tidak betul. Masa dikuatkan dengan Roh Kudus diajarkan kitab Injil? Ini kan berarti dua pengulangan. Artinya kitab Injilnya sendiri itu bukan Roh Kudus, tapi yang mengajarkan kitab Injil itulah yang Roh Kudus. Karena orang Nasrani punya keyakinan kitab Injil itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu kitab Injil itu keyakinannya orang Kristen, orang Nasrani. Tapi bagi kita kitab Injil ya kitab Injil. Roh Kudus itu adalah yang mengajarkan kitab Injil, yaitu malaikat Jibril. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah surat Al-Baqarah ayat ke-87 dilanjutkan di bulan Syawal, di malam Jumat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, bahagia dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.